warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Bintang Pandumi dari SMK Tadikmal Surabaya. Nah, sebelum saya memberikan pertanyaan, boleh perkenalan diri dan pekerjaannya sebagai apa dan di bidang apa gitu, boleh? Ya, terima kasih Pandu ya. Sebelumnya terima kasih Pandu udah undang saya di sini ya untuk wawancara. Jadi perkenalkan, saya Giri Priambudi, biasa dipanggil Giri. Jadi pengalaman banyak di software engineer udah dari 2015. Jadi sebelum software engineer itu game maker, jadi bikin game-game dari SMP dulu 2012 ya. Jadi itu kalau sekarang pekerjaannya remote sebagai software engineer di perusahaan luar negeri. Ada beberapa kayak Swedia bikin rental vehicle kendaraan dan banyak lagi sih gitu. Itu jadi memang bidangnya fokus bikin website, koordinasi, kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya, saya akan sedikit bercerita. Sebelum memasuki dunia kerja kan banyak hal yang perlu dipersiapkan kan. Dan rata-rata murid SMK ini kan rata-ratanya ingin melanjutkan ke kerja rata-ratanya. Nah, sebelumnya Mas Gary ini memilih pekerjaan ini karena apa ini? Karena pertama sih pasti karena hobi ya. Karena dari SMK dulu SMK RPL, jadi memang yang pasti karena hobi, terus kelanjutan terus akhirnya ya udah dapat kerjaan freelance, kemudian akhirnya lanjut terus sampai sekarang gitu. Jadi memang hobi yang dibayar. Terus yang dikerjakan dalam bidang itu apa aja sih yang dikerjakan itu? Rata-rata memang bikin website, terus aplikasi Android, iOS gitu. Terus kadang juga ngeksplor kayak bikin robot, bikin pakai Arduino, IoT gitu-gitu sih. Iya. Dulu itu sekolahnya tuh gimana? Terus jurusan yang diambil itu apa? Yang di sekolah itu? Dulu dari SMP sih sebenarnya. Jadi jurusan kalau SMP kemudian milih SMK RPL. Karena sebelum itu udah tahu kalau kayaknya saya ini cocok di bidang ini gitu ya, bidang komputer yang memang untuk programmer gitu, Jadi waktu itu memutuskan milih RPL. Dan kuliahnya pun nanti bisa nyambung ke informatika. Ya, jurusan yang diambil apa yang bisa diterapkan dalam pekerjaan yang bisa dipelajari dari jurusan tersebut itu apa yang bisa diterapkan? Yang pasti sih ilmu hard skillnya ya, hard skill kayak kita ngoding website. Waktu itu sih cuma diajarin website sih, jadi bikin tampilan, nyimpen ke misalkan bikin halaman login. Nah itu kan ada database, ada MySQL-nya. Nah itu yang diterapin itu ilmu-ilmu hard skill semua. Terus ilmu yang Mas Gary dapat sewaktu sekolah itu sekolah atau kuliah, apa yang bisa diterapkan di pekerjaan yang Mas Gary lakukan sekarang atau saat ini? Kalau sekolah yang pasti hard skill ya, tapi kalau kuliah itu beda, nggak banyak tentang hard skill. Jadi kalau Pandu pernah tahu apa ini S1 itu lebih banyak soft skill, jadi teori-teori daripada praktek benar. Jadi memang mindsetnya itu udah kayak guru ya, akademisi. Jadi memang ya akhirnya yang dipelajarin itu kok bisa sih kita nulis coding seperti ini gitu, apa sih arti codingnya gitu. Jadi kita nggak cuma ngetik doang, kopas gitu, copy paste, tapi kita juga memaknai arti tiap kita ngetik itu tadi. Alat atau sarana atau alat-alat yang digunakan saat di pekerjaan miskin itu apa aja? Yang pasti cuma butuh laptop sih, laptop, internet, listrik, sebenarnya itu. Tapi untuk alat penunjang lainnya ya yang pasti kayak mungkin headset gitu ya, yang pasti untuk biar nggak keganggu waktu meeting. Kemudian mungkin juga ruangan atau tempat yang nyaman gitu, tempat duduk sih terutama. Kalau bisa investasi tempat duduk biar nggak bungkuk ya, terus biar bisa duduk lama bisa nyaman. Terus awal mulanya bagaimana awal mulanya Mas Gary terjun di bidang ini, pekerjaan itu bagaimana? Awal mula dulu waktu SMK kelas 1 udah bisa kan bikin website.
Terus disuruh, saya sering posting hasil belajar di Facebook. Nah akhirnya ada teman Facebook, nggak kenal, teman Facebook yang nge-inbox gitu untuk, Mas ini saya ada kerjaan bikin website kayak toko bagus, toko mobil atau tokobagus.com waktu itu, sekarang OLX. Nah itu bikin itu, akhirnya saya juga ngoding di sana online sih gitu, dan dibayar 500.000 gitu. Itu pekerjaan pertama kali. Lumayan ya. Ya, lumayan lah untuk anak SMK 500.000 ya, itu paling selesai 1 atau 2 minggu sih. Terus proses pekerjaan Mas Gary itu seperti apa? Jadi proses dari kerjaan itu seperti apa? Yang pasti kalau misalkan simpelnya website ya, ini contohnya website yang lagi saya kembangin, yaitu Soft Technology. Itu website untuk tim saya gitu. Jadi saya punya tim. Nah nanti klien-klien itu akan buka website safttechnology.com ini untuk order gitu, bikin website atau aplikasi gitu. Lah untuk bikin website yang kayak gini itu kita perlu pasti desain ya. Jadi ada orang namanya UI UX designer untuk melakukan desain. Nah setelah desain nanti ada front end melakukan slicing dari bentuk desainnya, di coding pakai HTML CSS jadi website statik. Nah nanti didinamiskan pakai sama orang backend developer, nyambung ke MySQL kayak gitu. Jadi emang stepnya panjang sebenarnya, ada lagi sebenarnya sih selain itu, ada kayak tester, ada product manager juga gitu. Terus kliennya itu dari mana aja? Dari Soft Teknologinya itu kliennya dari mana aja? Iklannya? Iya, Kliennya kalau sekarang sih ada beberapa yang jalan terus, kayak Empire Fit Club di Jakarta kliennya, kemudian Giko itu perusahaan di Singapura, dia bikin sepeda motor listrik. Nah sepeda motor listriknya itu bisa connect di aplikasi buat di tag kayak lokasinya di mana, odometer atau kayak speedometernya udah berapa kilo gitu. Terus ada kayak poin-poin yang didapetin gitu. Kemudian ya yang lain sebenarnya banyak juga sih, kayak KAI, kemudian Rumah Tas Lucu bikin website e-commerce kayak gitu. Terus ini yang paling penting, ini apa hal yang dilakukan oleh murid SMK saat ini memasuki dunia kerja dalam hal attitude atau sikapnya itu yang dibutuhkan di dunia kerja? Iya, memang sekarang isunya itu attitude sih. Jadi fresh graduate kayak Pandu ini nanti lulus SMK pengen kerja atau kuliah Pandu? Intinya Dua-duanya. Ya. Berarti kuliah kerja. Kuliahnya malam Kerjanya ya. Nah, gitu ya. Berarti sama, saya dulu juga gitu. Jadi yang paling penting itu buat fresh graduate gimana caranya kita bisa adaptasi sih, dan kayak cari pengalaman aja, jangan cari uang. Karena kalau dulu saya cari uang mungkin saya nggak mau kalau gaji pertama kali dulu itu join di namanya Sosbrand Media, itu bikin WordPress website. Jadi saya bikin template WordPress, plugin WordPress. Nah itu dibayar 1,5 juta. Untuk anak SMK yang baru lulus itu menurut saya udah sangat besar, udah cukup lah gitu. Nah di situ saya cari pengalaman. Jadi memang kalau sekarang isunya itu banyak yang baru lulus SMK, lulus bootcamp atau lulus kuliah udah minta gaji 10 juta gitu, minta gaji belasan juta gitu. Nah itu yang pasti harus paling enggak UMR lah gitu kan mintanya, itu udah standar. Terus yang penting juga ini sih, terus mau belajar sih, karena nggak cuma di bangku kuliah atau sekolah. Saya sendiri udah kerja, udah berkeluarga, tetap harus belajar juga karena teknologi sekarang makin canggih gitu. Dulu bikin bikin aplikasi Android iOS harus ngoding 2 kali. Sekarang ada yang namanya framework kayak React Native dan lain sebagainya, cuma ngoding sekali doang udah jadi aplikasi Android iOS. Jadi emang belajar sih yang harus biasakan. Terus yang berikutnya ini kan skill nih dalam dunia kerja ini yang harus dikembangkan di pekerjaan Mas Gary itu apa? Yang
Mas Gary lakukan ini skill yang diperlukan atau yang perlu dikembangkan? Yang paling dikembangkan, yang paling utama itu quality sih, kayak gimana caranya kita bisa ngerjakan tanpa error gitu. Yaitu minimalisir dengan unit testing, atau mungkin kita manual testing sebelum dikasihkan ke kliennya gitu. Jadi memang itu quality. Terus yang selanjutnya itu ya itu tadi belajar, jadi ngikutin teknologi yang ada. Jadi kalau misalkan nanti mungkin 10 tahun lagi ada framework baru, ya kita harus ngikutin juga. Kalau enggak, akhirnya ketinggalan sih. Jadi emang harus terus belajar. Nah, terus yang lagi ini masalah penghasilan dari ini kira-kira mencukupi nggak buat Mas Gary? Sangat cukup sih, alhamdulillah. Jadi yang Buat rata-rata anak SMK gitu, alhamdulillah cukup ya. iya, sangat-sangat cukup. Jadi yang penting itu tadi, nggak perlu nyari uang dulu, cari pengalaman, nanti uangnya ngikutin. Saya saya dari digaji mungkin dari 1 juta, terus gaji 2 juta UMR gitu ya, terus sampai mungkin 2 kali UMR, 3 kali, bahkan berapa kali pun itu ya bertahap gitu. Saya udah sekitar berapa tahun ya, 7 tahun lebih lah kalau secara profesional. Itu ya semua bertahap, nggak bisa langsung instan gitu. Terus saran yang mungkin bisa disampaikan untuk yang minat seperti pekerjaan Mas Gary ini, sarannya ini apa aja nih? Yang pasti harus senang dulu. Kalau Pandu hobi dulu. Kalau Pandu mau ikut terjun juga, ya harus hobi juga. Misalkan nggak harus coding sih. Di sini dunianya lebih luas. Kayak misalkan pengen jadi tester, sekarang kan banyak tuh kayak orang yang ngetes. Misalkan pegawai Tokopedia ada namanya QA tester, dibutuhkan QA tester. Nah itu dia kerjaannya ngetes aplikasi Tokopedia, fitur-fitur barunya gitu. Terus juga misalkan mau jadi product manager atau project manager, ngatur tim gimana sesuai timeline kayak gitu. Jadi mungkin ya yang pasti seneng dulu. Mau di bidang, misalkan bidang IT itu masih ada spesifiknya, mau spesifik programmer, desainer, tester, atau mungkin project manager gitu. Terus ada lagi sih sebenarnya kalau mau nyari programmer gitu ya, ada lagi back end atau front end. Jadi sebenarnya ada roadmap yang harus diketahui. Nah itu nanti Pandu nentuin seperti apa. Nah itu nanti baru tuh dipelajarin materi-materinya, nyari khusus atau yang free banyak sih di YouTube. Jadi aplikasi gitu. iya, ada juga. Jadi memang ya itu sih, belajar terus juga. Terima kasih Mas Gary udah diwawancara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.